Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul I'm Not That Kind of Talent. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Ketika malam tiba, pasukan dari Arut pun langsung bergerak menuju ke desa tempat penyerangan. Dan udah pasti Arut juga berada di dalam gerbong kereta itu. Dan terlihatlah Arut yang saat itu lesu banget karena dia nggak bisa menolak permintaan untuk menghancurkan para monster di sana. Dan Arut pun berkata di dalam hati, akhirnya hari seperti ini datang juga ketika aku mencoba untuk kabur, tapi malah berakhir seperti ini. Dan terlihatlah kejadian sebelumnya, di mana saat itu Raja Iblis mendatangi Arut dengan berkata, Arut, ternyata kau udah berkemas. Kau begitu ingin pergi rupanya. Dan di sini Raja Iblis pun berkata di dalam hati, maaf karena aku tidak peka selama ini. Aku nggak tahu kau ternyata ingin bertarung. Arut yang mendengar itu pun kemudian menjawab, aku memang sangat bersemangat untuk pergi. Namun jauh di dalam lubuk hati Arut, koper-koper itu ternyata ingin menjadi barang bawaannya saat dia kabur. Arut pun berkata di dalam hati, mana mungkin aku mengatakan padanya kalau aku mau kabur. Lagi pula, jika aku kabur ke Empire, itu pasti juga tidak akan mudah. Karena si Emperor sialan itu telah mengirimku untuk mengalahkan Demon King ini. Dan kakak sialan yang membenciku sampai mati. Tapi kurasa itu lebih baik daripada terjebak di tempat ini dan mati di antara para monster. Arut pun kemudian memegang dahinya sambil berkata, aku harus memikirkan ini dengan kepala dingin. Arut pun kemudian membuka tirai dan melihat Ed yang ada di luar sambil berkata di dalam hati, aku dengar kalau pasukan Zero Corp dan Ed adalah orang-orang yang kuat. Jadi aku bisa numpang menang saja di akhir nanti. Namun tiba-tiba salah satu pasukan Ed pun kemudian berkata kepada Ed, Tuan, sebentar lagi kita akan sampai di desa. Ed yang mendengar itu pun langsung minta bawahannya itu untuk tidak lengah. Kembali menampilkan Arut. Arut terus berkata di dalam hatinya, sebenarnya apa alasan aku untuk datang ke sini? Bahkan Raja Iblis berkata untuk tidak memaksakan diriku. Tapi ya sudahlah, lebih baik aku menikmati waktuku sendiri. Arut pun saat itu mengeluarkan wine khusus Demonic Realm. Itu adalah wine langka yang cuma dibuat di Demonic Realm dan diketahui memiliki rasa yang enak banget. Arut pun kemudian berkata, aku nggak bisa minum wine saat rapat karena Raja Iblis itu. Tapi aku nggak akan menyerah semudah itu kalau untuk wine. Arut pun kemudian membuka tutup botol wine itu sambil berkata, mereka bilang aura dan jiwa orang-orang yang sudah mati, yang sudah meminum wine ini bisa keluar dari Demonic Realm. Setidaknya aku harus mencobanya sebelum aku mati. Arut pun kemudian meneguk isi wine itu dan terlihatlah Arut yang saat itu kesenangan karena dia tuh suka banget nikmati wine itu. Karena wine bisa membuat Arut melupakan semuanya dan membuat Arut merasa lebih hidup dari sebelumnya. Di sini, Ed pun mulai kebingungan. Karena nggak lama setelah itu, suara dari Lord Arut sepertinya sama sekali tidak terdengar. Dan di sini Ed pun jadi takut dan berkata, apa mungkin Lord Arut masih kesal? Mungkin karena insiden sebelum keberangkatan kami itu. Nah jadi, insiden sebelum keberangkatan, terlihatlah pasukan Ed yang saat itu memanggil Lord Arut dengan berkata, Lord, mohon tunggu sebentar. Saya tahu kalau Anda ingin menunggangi kuda, tapi pikirkan kondisi tubuh Anda dan pakailah kereta kuda sampai Anda sembuh total. Arut pun saat itu menatap sinis ke arah pasukan itu sambil berkata di dalam hati,
Apa-apaan orang ini? Tentu saja aku bakal naik kereta kuda. Siapa yang bilang aku mau menunggangi kuda buas macam ini? Namun setelah itu, Arut pun langsung memasuki kereta kuda yang membuat para pasukan pun mengira bahwa Arut kesal tidak diizinkan untuk menaiki kuda di sana. Ed pun kemudian yang melihat itu menjadi khawatir dan berkata, "Aku sangat tahu, karena aku sudah melayani Lord Arut selama ini. Dia pasti sangat ingin menunggangi kuda itu." Sebenarnya Ed saat itu juga udah meminta dan memohon kepada Raja Iblis untuk membiarkan Lord Arut melakukan hal itu. Namun Raja Iblis saat itu marah dan berkata, "Apakah kau sudah gila? Kau pikir masuk akal membiarkan dia menunggangi kuda dengan keadaan seperti itu?" Gak lama setelah itu, pasukan dari Ed pun berkata kepada Ed, "Letnan, desanya telah terlihat." Dan terlihatlah desa yang saat itu telah mengalami kebakaran besar dan banyak mayat yang bergelimpangan di tempat itu. Ed yang melihat itu pun berkata, "Ini bencana. Sepertinya demonic monster sudah menghancurkan area ini dan meninggalkannya. Aku yakin mereka belum pergi jauh, jadi cari keberadaan mereka." Gak lama setelah itu, terlihatlah banyak demonic monster yang berkumpul di tempat itu, yang membuat para pasukan pun saat itu langsung kaget banget karena jumlahnya itu sangat banyak. Ed pun saat itu langsung meminta pasukan dengan berkata, "Ternyata mereka telah menanti kita sejak awal. Semuanya, ayo bersiap bertarung. Bertarunglah demi Lord Arut yang mempercayai kita semua." Dan pertarungan pasukan iblis dengan demonic monster pun saat itu langsung terjadi. Tebasan demi tebasan terus dilancarkan. Para pasukan saat itu berjuang mati-matian untuk mengalahkan para demonic beast. Namun para demonic beast juga nggak tinggal diam dan terus memberikan perlawanan pada pasukan Raja Iblis. Melihat serangan yang gak ada habisnya, Ed pun saat itu mulai mengerti satu hal. Sepertinya pasukan demonic beast saat ini lebih banyak. Namun tiba-tiba muncullah demonic beast berukuran besar tepat di depan Ed. Salah satu pasukan pun saat itu berteriak meminta Ed untuk segera menghindar. Namun sepertinya udah terlambat. Ed saat itu sama sekali nggak bisa bereaksi. Scene pun kemudian berpindah ke kastil Raja Iblis. Terlihatlah Jenderal Iblis pertama Zaikar yang saat itu berkata kepada sang Raja Iblis, "Lord, apakah mereka akan baik-baik saja cuma dengan mengirim Zero Corps?" Mendengar itu, Raja Iblis pun berkata, "Tentang penaklukan demonic monster itu maksudmu?" Zaikar pun menjawab, "Tapi jumlah mereka itu terlalu banyak. Bukankah lebih baik juga membawa pasukan kita ke sana?" Namun Raja Iblis dengan santai menjawab, "Tidak masalah, Zero Corps itu kuat. Dan ditambah lagi, kalau memang dalam bahaya yang sesungguhnya, mereka punya Zero Corps Commander." Dan benar aja, Scene pun kembali ke pertarungan sebelumnya. Terlihatlah demonic beast yang ingin menghancurkan Ed itu pun langsung terbantai dengan satu serangan yang ternyata itu dilakukan oleh Arut. Ed yang melihat itu pun jadi kaget banget karena Lordnya saat itu turun tangan. Ed pun saat itu berkata, "Terima kasih atas bantuannya tuanku." Namun saat itu Arut mengarahkan pedangnya tepat ke wajah Ed dengan berkata, "Apakah kau juga musuhku?" Dan di sini terlihatlah kepribadian lain dari Arut yang cukup menyeramkan. Ternyata Ed saat ini udah menyadari tentang kebiasaan buruk dari sang kaptennya. Dia pun saat itu langsung berkata,
"Tidak, tuanku, saya adalah bawahanmu." Arut yang mendengar itu pun berkata, "Baiklah kalau begitu. Jadi, apakah dia musuhku?" Arut pun saat itu mengalihkan pandangan pada demonic beast yang lain dan segera melancarkan serangan. Tapi sayangnya, demonic beast itu berhasil melancarkan tinju tepat ke arah Arut yang membuat Arut pun saat itu sampai terpental dan menciptakan ledakan yang cukup besar di tempat itu. Ed yang melihat itu pun jadi khawatir sama tuannya dan memanggil nama tuannya. Namun di sisi lain, terlihatlah Arut yang saat itu terluka. Tapi ekspresi wajahnya saat itu cukup menyeramkan. Malah Arut saat itu tersenyum dan berkata, "Jadi kau adalah musuhku." Arut pun tiba-tiba bangkit dan melesat dengan sangat cepat sampai nggak bisa dilihat oleh mata siapapun. Hanya terdengar suara Arut saat itu. Tenggelamlah dalam amarah. Dan seketika, seluruh tubuh dari demonic beast itu pun langsung hancur berkeping-keping. Arut pun saat itu berkata, "Aku hanya butuh sedikit kesadaran untuk membedakan mana musuhku." Dan pembantaian kejam pun saat itu terjadi, seolah Arutlah yang merupakan predator di sini. Bahkan pasukan iblis yang melihat itu pun sampai gemetar ketakutan. Mereka nggak nyangka bahwa kekuatan demon Arut sebesar itu. Di sisi lain, Arut yang terus menggila itu pun lepas kendali sambil berkata, "Aku nggak akan membiarkan satupun lolos dari kalian. Kalian semua akan mati di sini." Bahkan saking kejamnya sosok Arut, meski musuh sebenarnya udah mati, Arut masih terus mencabik-cabik mereka semua dengan senyuman yang saat itu sangat menyeramkan, yang membuat semua musuh yang ada di sana pun sampai ketakutan melihat kehadiran dari Arut. Dan saat itu kepribadian Arut yang lain pun berkata, "Dengan tubuh yang lemah seperti ini, beginilah caraku bertahan hidup di dunia ini." Shin pun kemudian berpindah ke istana kerajaan. Terlihatlah seseorang yang saat itu menyampaikan sesuatu pada orang yang duduk di kastil kerajaan. Orang itu pun kemudian berkata, "Itu benar, semuanya dilakukan oleh Zero Corps Commander." Mata-mata yang dikirim ke Demon Realm telah melaporkan kalau Zero Corps Commander berpartisipasi dalam penaklukan kali ini. Dan seperti yang dikatakan oleh rumor, dia memang sangat brutal. Mendengar itu, sang Emperor pun berkata, "Aku memang mendengar kalau Zero Corps Commander punya talenta yang disukai oleh sang Raja Iblis. Aku jadi teringat akan seseorang." By the way, nama dari sang Emperor adalah Edward. Edward pun kemudian berkata, "Kalau begitu, kita juga harus membuat persiapan. Aku punya kandidat yang sempurna. Bagaimana menurutmu?" Pasukan yang mendengar itu pun jadi kaget sejenak. Namun Edward kembali melanjutkan perkataannya, "Aku akan memberikanmu kesempatan khusus untuk mencapai sesuatu." Mendengar itu, orang itu pun langsung menundukkan kepalanya dengan berkata, "Saya menerima perintah dari Yang Mulia Emperor." Mendengar itu, sang Emperor Edward pun tersenyum dan berkata, "Baguslah kalau begitu. Ayo buktikan padaku, kau juga bisa menjadi talenta tersebut." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!